Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ISPM. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang tema Project Leadership. Adapun kelompok kami yaitu Agnes Priska Gultom, kemudian saya sendiri Fernanda Nurhestia, kemudian Rizky Asrining Tias. Adapun overview dalam materi kali ini yaitu adalah Project Leadership, kemudian Project Management versus Project Leadership, pentingnya kepemimpinan dalam manajemen proyek, gaya kepemimpinan dalam proyek, tantangan dalam project leadership, kemudian dampak project leadership yang baik pada proyek, 5 essential project leadership skills, yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin yang pertama yaitu project leadership. Project leadership adalah kemampuan untuk mengarahkan, menggerakkan, dan menginspirasi tim proyek menuju pencapaian tujuan proyek. Hal ini dapat meliputi penetapan tujuan, mengalokasikan sumber daya, mengawasi pekerjaan anggota tim untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan standar yang diperlukan. Poin yang kedua yaitu project management versus project leadership. Yang pertama project management. Project management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan pendekatan terstruktur yang berfokus pada keberhasilan penyelesaian proyek dalam ruang lingkup, anggaran, dan garis waktu yang ditentukan. Kemudian project leadership adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif yang berfokus pada membangun hubungan dan memberdayakan anggota tim untuk memiliki pekerjaan mereka. Key differences antara project management versus project leadership adalah yaitu project management adalah pendekatan terstruktur yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan project leadership adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif yang berfokus pada membangun hubungan dan memberdayakan anggota tim. Project management lebih berorientasi pada proses, sedangkan project leadership lebih berorientasi pada orangnya. Kemudian project management difokuskan pada pencapaian tujuan tertentu dalam ruang lingkup anggaran dan garis waktu yang ditentukan. Sementara project leadership difokuskan untuk inspirasi dan motivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Oke, next. Kemudian pentingnya kepemimpinan dalam manajemen proyek. Kepemimpinan dalam manajemen proyek sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek. Selain meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan efisiensi, berikut beberapa keterampilan yang dimiliki untuk memimpin suatu proyek. Yang pertama, interpersonal skills. Pemimpin proyek membutuhkan keterampilan interpersonal skills seperti keterampilan bertanya, mendengarkan, dan berbicara. Hal ini bertujuan untuk memulai interaksi yang efektif dan persuasif dengan setiap anggota tim. Pemimpin dari sebuah proyek akan memiliki tugas yang banyak kaitannya dengan komunikasi, terutama kepada pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan interpersonal skills yang kuat untuk memimpin dan menjalankan proyek dengan baik. Yang kedua, yaitu generating enthusiasm and maintaining a positive attitude. Pemimpin yang baik dapat meningkatkan energi setiap anggota tim dan memproyeksikan sikap optimis walaupun berada pada saat yang krisis. Pemimpin harus dapat memberikan kepercayaan kepada anggota tim, tidak peduli seberapa krisis suatu masalah, yakin bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Yang ketiga yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur akan mendapatkan kepercayaan anggota tim dan pemangku kepentingan dan dapat menghindari adanya salah paham. Pemimpin harus dapat mengkomunikasikan setiap keadaan yang ada kepada anggota tim agar tim dapat dengan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu decision making. Pemimpin sebuah proyek akan melibatkan berbagai macam keputusan untuk mencapai tujuan proyek. Keterampilan decision making sangat diperlukan bagi seorang pemimpin
untuk dapat menentukan arah dan strategi proyek, mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek, dan terakhir yaitu manajemen risiko. Pengambilan keputusan juga penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko proyek. Seorang pemimpin proyek harus memutuskan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko atau mengambil tindakan pencegahan jika risiko tersebut terjadi. Next. Gaya kepemimpinan dalam proyek. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Pengambilan keputusan berada pada tangan proyek leader. Hal ini sangat sesuai dengan situasi darurat atau ketika waktu terbatas karena semua keputusan ada di tangan proyek leader. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dalam kelompok. Dengan kepemimpinan demokratis, dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi anggota tim. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan transformasional. Ini mendorong inovasi dan perubahan positif dalam proyek, memotivasi tim dengan visi yang kuat. Next. Kemudian, tantangan dalam project leadership. Yang pertama yaitu komunikasi. Menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota tim, pemangku kepentingan, dan mitra proyek dapat menjadi tantangan. Misinterpretasi pesan atau kurangnya komunikasi yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, yaitu manajemen risiko. Mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengatasi risiko proyek adalah tanggung jawab seorang pemimpin proyek. Tantangan muncul ketika suatu risiko yang tidak terduga atau ketika ada rencana yang tepat untuk menangani risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakpastian. Proyek seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dan perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi jadwal dan rencana proyek. Sehingga seorang pemimpin proyek harus siap untuk menghadapi tantangan ini dan dapat menyesuaikan rencana dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu konflik antar tim. Konflik dalam tim. Ketika terdapat perbedaan pendapat atau konflik di antara anggota tim, pemimpin harus dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara yang konstruktif dan membangun keharmonisan dalam tim. Next. Oke, lanjutnya yaitu apa sih dampak project leadership yang baik pada suatu proyek. Nah, yang pertama itu pekerjaannya itu akan dapat berjalan dengan cepat karena keputusan-keputusan ini sebelumnya telah dibuat dengan matang oleh leader atau pemimpinnya. Kemudian proyek itu akan memiliki arah yang jelas karena pemimpinnya itu telah memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh anggota timnya itu memahami dan memiliki tujuan yang sama. Dan yang ketiga itu adanya konflik yang terbentuk itu akan dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini dikarenakan pemimpin proyek itu dia selalu mengawasi potensi-potensi konflik yang dapat terjadi dan dia tuh dapat langsung turun tangan untuk mengelolanya sebelum masalah itu menjadi lebih kompleks atau menjadi lebih krisis. Next. Nah, lalu apa sih 5 skill utama yang harus dimiliki oleh project leader? Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi yang kuat itu sangat penting dimiliki oleh manajer proyek atau leader. Karena mereka itu harus dapat menyampaikan tujuan, harapan, dan persyaratan proyek dengan jelas kepada seluruh anggota tim dan juga pemangku kepentingan. Nah, komunikasi yang efektif ini dapat membuat semua orang itu memahami dan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi antar timnya. Kemudian yaitu adanya tim leadership. Nah, manajer proyek perlu memimpin dan membimbing tim dengan efektif. Nah, ini dapat melibatkan dari beberapa aspek. Yang pertama itu memberikan arahan yang jelas, menugaskan tugas secara tepat, kemudian menciptakan budaya tim yang positif, dan juga membantu memotivasi dan langsung terlibat terhadap seluruh siklus proyek. Yang ketiga ya adalah penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik ini yaitu untuk menangani masalah dengan segera dan menemukan solusi yang saling disetujui oleh semua orang. Nah, ini penting karena
untuk menjaga keharmonian setim dan untuk kemajuan proyek. Dan yang keempat itu ada motivasi. Pemimpin yang terampil tuh harus memahami motivasi individual seluruh anggota timnya dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk motivasi tadi itu untuk menjaga dan melibatkan seluruh komitmen untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah harus bisa menemukan atau mencari solusi dalam suatu konflik. Nah, ini melibatkan beberapa proses dalam menganalisis masalah, kemudian mencari apa sih pendekatan kreatif yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana sih keputusan yang akan dibuat berdasarkan informasi yang telah didapatkan untuk mengatasi hambatan tadi, dan yang terakhir itu bagaimana caranya agar tetap proyek yang dibuat itu akan terjaga dengan baik. Next. Nah, kesimpulannya, kepemimpinan dalam menjalankan suatu proyek merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan proyek. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola proyek, tetapi juga memastikan tim dapat mengatasi masalah, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan meningkatkan motivasi terhadap anggota timnya. Dengan memahami konsep kepemimpinan, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang produktif, memotivasi tim, dan membawa proyek menuju keberhasilan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.